Novel fiksi bela diri dan sastra yang ke-271. Pagoda Emas Pancer. Ketakutan menyebar dan mengejutkan seluruh hadirin. Semua orang di dalam dan di luar kota Yanyu membelalakan mata mereka saat ini, menatap Xiao Nunu yang bagaikan dewa, dengan kaget. Kuat sekali. Dengan kekuatan satu pukulan, dia tidak hanya membunuh Yang Mulia Tombak Sejati Lou Lianfu, dia juga secara langsung melukai 3 Yang Mulia lainnya dan Ning Feixi, putri Kaisar Abadi Cixi. Mereka bertiga muente darah dan tampak ketakutan. Meskipun Ning Feixi tidak terpental ke reruntuhan gedung di bawahnya akibat benturan seperti ketiga orang lainnya, dia tidak kalah terkejutnya dengan ketiga orang lainnya. Alasan mengapa dia tidak muente darah murni karena baju zirah abadi di badannya dan fakta bahwa dia sedang tidak berada di lapangan. Kalau posisinya sama dengan mereka bertiga, dia pasti tidak akan bisa berdiri saat ini. Kaisar Abadi, suara Ning Feixi bergetar. Pada saat ini, adegan terkenal dari pihak lain yang membunuh Kaisar Abadi 1000 wajah dan putranya di kota 1000 Kaisar muncul lagi dalam pikirannya. Terlalu sombong, terlalu eksplosif. Dan sekarang, kekuatan Xiao Nunu jauh melampaui sebelumnya. Mengapa? Ning Feixi tidak dapat membayangkannya. Mengapa kekuatan lawan bisa tumbuh begitu cepat? Mungkinkah dia benar-benar Kaisar Abadi terlarang? Hanya berdasarkan kekuatan tempur mantan Kaisar Abadi terlarang, pihak lain dapat mencapai alam Kaisar Abadi secepat itu. Karena Kaisar Abadi terlarang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Abadi. Ayo pergi. Pada saat ini, kata-kata kepala penjara Zanya membangunkan Ning Feixi dan orang-orang dari klan Cixi. Yang Mulia Linglong Sikong Ning sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera berkata kepada Ning Feixi dan yang lainnya, mundur. 3 Yang Mulia yang tersisa telah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Kekuatan bertarung terkuat dari keempatnya mungkin dapat mengalahkan Kaisar Abadi berwajah 1000, tetapi mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Abadi. Lou Lianfu adalah contoh terbaik. Bahkan gerakan Xiao Nunu pun cukup berakibat fatal. Setelah mengatakan itu, Zanya dan Sikong Ning segera terbang menjauh. Di sisi lain, Tuo Dingzun menghormati Sue Wukui, dan Ning Feixi juga merasa ingin mundur. Tetapi apakah Xiao Nunu akan membiarkan mereka pergi? Menjawab, itu jelas. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi. Begitu Xiao Nunu selesai berbicara, Tai Sang Feng Hua di tangannya berputar, dan tiba-tiba kekuatan pedang yang mengerikan meletus. Dentang. Diiringi suara pedang yang nyaring, Xiao Nunu memegang pedang di depan. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul di seluruh langit. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, 63 bayangan yang memegang pedang tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya. 63 hantu, seperti klon. Menambahkan badan asli Xiao Nunu, jumlahnya tepat 64. Kitab Suci Pedang Agung 64 pedang transformasi pedang terbalik tebasan bayangan. Level ke-7 dari Kitab Suci Pedang Agung muncul kembali di dunia fana. Jurus pedang yang tiada tara, penuh dengan niat membunuh. Dalam sekejap, 64 Xiao Nunu mengayunkan pedang mereka secara bersamaan, dan energi pedang berwarna tinta yang dahsyat meletus bagai hujan badai, membunuh sipir penjara Zanya dan Yang Mulia Linglong Sikong Ning dengan seluruh kekuatan mereka. Keduanya diselimuti oleh energi pedang. Tidak ada jalan untuk kabur. Hiss, hiss, hiss. Cahaya pedang demi pedang melesat ke arah kedua lelaki itu, disertai hujan darah, dan kedua orang terhormat itu menjerit melengking pada saat yang sama. Ah, tidak. Cahaya pedang menembus badan dan membunuh kedua orang itu. Anggota badan sipir penjara Zanya berterbangan kemana-mana dan berubah menjadi saringan. Yang Mulia Linglong Sikong Ning dipenggal kepalanya, dan kepalanya yang terbang menari-nari di tengah hujan darah. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir hingga kulit kepala mereka mati rasa. Zanya, Sikong, Yang Mulia Tuoding Sue Wukui ketakutan setengah mati. Dalam sekejap mata, ketiga sahabat itu dibantai. Bahkan Sue Wukui yang biasa melihat banyak badai pun merasa sangat ketakutan saat ini. Dia belum pernah merasakan ancaman kematian begitu dekat. Dan tidak pernah merasa bahwa kekuatan yang dibanggakannya begitu rentan. Cepat pergi, cepat pergi. Sue Wukui benar-benar panik. Betapapun sombong dan mendominasinya keempat penguasa Cixi saat mereka datang,
Akhir mereka sekarang sama menyedihkannya. Di mata Sue Wukui, Xiao Nunu saat ini bahkan lebih menakutkan daripada mantan kaisar abadi terlarang. Cepat mundur. Orang-orang dari klan Cixi mengungsi satu demi satu. Kapal perang terbang itu mencapai kecepatan maksimumnya tanpa penundaan. Melihat Sue Wukui mencoba kabur, semua orang di kota Yanyu terkejut dan lega. Sebelum Xiao Nunu tiba, semua penjaga di kota Yanyu dibunuh oleh keempat Tuan Cixi, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Senang sekali rasanya melihat mereka mati satu demi satu di tangan Xiao Nunu. Tuan Xiao Nunu, jangan biarkan dia lolos. Sue Wukui inilah yang telah membunuh sebagian besar rakyat kita. Ya, dia mengambil banyak phoenix kita dan memberikannya kepada ular naga api darah. Jangan biarkan dia lolos. Apa yang dikatakan semua orang di kota Yanyu bagaikan surat perintah hukuman mati, memulai hitungan mundur untuk kehidupan Sue Wukui. Xiao Nunu tersenyum dingin, jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Sambil berkata demikian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, merentangkan kelima jarinya, dan telapak tangannya menghadap ke bawah. Pedang langit terlarang. Duar. Bumi retak terbuka, dan pedang langit terlarang yang berdiri di reruntuhan medan perang tiba-tiba terlepas dari gravitasi bumi dan terbang bersama puing-puing di langit. Bas. Tak lama kemudian, bilah langit terlarang itu jatuh dengan mantap ke tangan kiri Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu perlahan mengangkat pedang langit terlarang. Cahaya ungu cemerlang memancar, bagaikan kilatan petir ungu yang pekat. Carilah hewan peliharaanmu untuk menemanimu. Xiao Nunu menatap Yang Mulia Toding Sue Wukui yang kabur di depannya dengan nada tenang, dan kemudian, pedang langit terlarang menebas ke depan seperti kapak perang. Dentang. Pukulan itu bersih dan tajam. Tidak ada teknik yang rumit, hanya ledakan kekuatan yang mencapai titik ekstremnya. Potiong. Seketika, bilah cahaya ungu meledak. Seperti menelusuri kembali pembentukan pesawat ulang-alik bayangan bulan. Ruang di belakang Sue Wukui terpotiong sepenuhnya, dan bilah cahaya ungu itu seperti sabit dewa kematian. Dia bisa dengan jelas merasakannya mendekat, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Sue Wukui sangat ketakutan. Jangan membunuh. Sebelum kata terakhir keluar, bilah cahaya ungu itu menebas badannya dengan keras. Bang! Kekuatan mengerikan itu melewati badannya, dan sebuah jurang besar muncul di tanah di depannya, dan badan Yang Mulia Sue Wukui, yang memegang tripod, langsung terbelah menjadi dua. Adegan mengejutkan, satu demi satu. Banyak prajurit di kota Yanyu tercengang. Apakah ini benar-benar empat raja jahat besar yang terkenal? Di hadapan Xiao Nunu, dia dikalahkan hanya dengan satu pukulan atau dua tebasan pedang. Kapankah orang kuat yang telah mencapai tahap kesempurnaan alam kaisar abadi itu menjadi begitu rapuh? Akan tetapi, bukan karena keempat Master Cixi itu lemah, melainkan karena Xiao Nunu terlalu kuat. Wajah Ning Feixi menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada jejak darah. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana alam Phoenix akan hancur, namun tak seorang pun menyangka bahwa Xiao Nunu akan membunuh seluruh klan Cixi hingga berkeping-keping. Ning Feixi benar-benar tidak dapat mengerti mengapa kultivasi Xiao Nunu berkembang sangat buruk dalam waktu yang singkat. Itulah wilayah Kaisar Abadi. Cepat, cepat. Ning Feixi memerintahkan anggota klan Cixi untuk mundur. Tepat saat dia selesai berbicara, cahaya ungu turun dari langit, seperti hukuman dari surga, dan menembus kapal perang terbang di belakangnya. Duar. Dua gelombang cahaya ungu yang bersilangan meledak, dan kapal perang itu berubah menjadi bubuk seperti bintang yang meledak. Semua pemimpin klan Cixi di kapal perang itu meledak menjadi kabut berdarah. Ledakan. Pembantaian. Setelah membunuh keempat Master Cixi, Xiao Nunu langsung memburu anggota klan Cixi lainnya. Saat kapal perang terbang itu tertusuk, musuh-musuh di dalamnya langsung terpotiong-potiong oleh kekuatan bilah langit terlarang. Melihat hal itu, musuh di kapal perang lainnya meninggalkan kapal mereka dan kabur. Cepat, lari ke segala arah, jangan berkumpul. Lari cepat. Dia terlalu menakutkan, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tolong. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka berlari ke segala arah secepat yang mereka bisa. Melihat ini, seluruh prajurit kota Yanyu bergegas keluar kota tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo kita pergi dan bantu Tuan Xiao Nunu membunuh musuh.
Klan Cixi telah membunuh begitu banyak dari kita dan membantai begitu banyak kota akhir-akhir ini. Jika mereka tidak membalas dendam sekarang, kapan mereka akan membalas dendam? Benar sekali, saudara-saudara, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi, bunuh mereka. Para prajurit di kota Yanyu mulai melakukan serangan balik, dan semua orang segera mengikuti dengan pisau tajam di tangan mereka. Orang-orang klan Cixi sudah ketakutan setengah mati dan tidak mampu melawan sama sekali. Orang-orang dari kota Yanyu memukuli siapa saja yang mereka tangkap sampai mati, dan untuk sementara waktu, klan Cixi dikalahkan sepenuhnya. Kutu Kupret. Ning Feixi benar-benar kehilangan sikap arogan awalnya dan kabur dari medan perang secepat mungkin. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa dia akan dikalahkan secara tragis dalam waktu sesingkat itu. Bahkan pasukan pendukung utama dari alam Phoenix belum tiba, dan Xiao Nunu membunuh mereka semua sendirian. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya menyingkirkannya di kota Qianhuang. Ning Feixi menyesali 1000 kali. Sejujurnya, Ning Feixi senang ketika Kaisar Abadi Berwajah 1000 terbunuh. Karena Xiao Nunu telah melenyapkan Kaisar Abadi Berwajah 1000, klan Cixi secara alami dapat menyerap kekuatan yang tersisa dari kota 1000 Kaisar. Klan Cixi ingin menguasai provinsi Beixiao, dan Kaisar Abadi Berwajah 1000 merupakan rintangan terbesar. Karena di mata orang luar, Kaisar Abadi Berwajah 1000 dan Kaisar Abadi Jahat berkobar seperti saudara, dan mereka juga merupakan sahabat yang pernah bertarung bersama untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan kebenaran. Jika Kaisar Abadi Cixi merobohkan kota 1000 Kaisar hingga rata dengan tanah tanpa alasan apapun, hal itu pasti akan menimbulkan kritik. Kali ini, klan Cixi bahkan dapat mengambil alih alam Phoenix dengan dalih balas dendam untuk Kaisar Abadi Berwajah 1000. Namun, manusia berencana, dewa yang menentukan. Ning Feixi tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu akan mencapai alam Kaisar Abadi. Apakah kamu berlari begitu lambat? Nona Ning. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Ning Feixi. Wajah Ning Feixi berubah drastis. Dia menoleh ke samping dan melihat Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua, menginjak api emas, dengan pola peri emas mengalir di antara alis dan lengannya. Posturnya yang luar biasa tidak berbeda dengan dewa. Tuan Xiao, apa yang Anda inginkan? Ning Feixi mengumpat sambil menggertakkan giginya. Xiao Nunu menyeringai di sudut mulutnya, kau mengatakannya sebaliknya. Setelah itu, Tai Sang Feng Hua melambaikan tangan ke depan. Dentang. Tiba-tiba, aliran energi pedang berwarna tinta melesat melintasi langit, bagaikan bulan sabit yang membelah langit, dan langsung menghantam Ning Feixi. Bang! Energi pedang menyebar dan terbuka di langit dan bumi. Baju zirah abadi di badan Ning Feixi hancur di tempat. Ah! Ning Feixi menjerit, darah muncrat dari wajahnya, dan jatuh dari ketinggian. Duar! Ning Feixi jatuh terguling-guling di tembok kota di bawahnya. Organ-organ dalamnya seakan bergeser dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Jika bukan karena perlindungan baju zirah abadi di badannya, pedang Xiao Nunu akan memotiongnya menjadi 2 bagian. Tetapi bahkan baju zirah abadi tingkat 9 hanya mampu memblokir 1 atau 2 serangan Xiao Nunu. Setelah baju zirah peri rusiak, Ning Feixi terjatuh ke dunia peri. Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menerkam ke arah pihak lain. Wajah Ning Feixi pucat, dia marah sekaligus takut. Seketika, Ning Feixi benar-benar mengeluarkan senjata ajaib yang tampak seperti liontin giok. Dia langsung menghancurkan liontin giok itu. Ayah, selamatkan aku. Retak. Liontin giok itu meledak di antara jari-jari Ning Feixi. Detik berikutnya, lingkaran sihir yang luar biasa langsung terbuka di tanah dengan dirinya sebagai pusatnya. Segera setelah itu, terjadi badai guntur dan angin yang dahsyat di langit di atas 9 langit, dan kekuatan abadi yang luas dan tak terbatas meletus dari formasi tersebut. Duar. Kemudian, kekuatan keabadian berkumpul bersama seperti tornado, dan kemudian berubah menjadi sosok besar yang menjulang tinggi seperti gunung. Sosok itu mengenakan jubah kekaisaran hitam, tatapan matanya tajam, dan alisnya memancarkan aura pahlawan yang tak tertandingi. Jelas, ini adalah badan spiritual Kaisar Abadi Cixi. Sekalipun itu badan spiritual, auranya menggetarkan bumi. Siapapun yang menyakiti putriku akan mati.
Badan spiritual Kaisar Abadi Cixi mengulurkan telapak tangan dan menamparkan Xiao Nunu dengan keras. Xiao Nunu langsung terhenti saat dia sedang bergerak. Duar. Dengan suara keras, telapak tangan yang sangat besar menekan badan Xiao Nunu dengan kuat. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat bagaikan gelombang pasang, yang meluap ke segala arah. Tembok kota di sekitarnya hancur menjadi puing-puing, dan tanah di bawahnya retak menjadi celah-celah gelap yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Xiao Nunu yang moralnya merosot, Ning Feixi yang berada di belakang, menampakkan senyum sinis. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah mencapai alam Kaisar Abadi. Ayahku telah menembus alam ini. Setelah mengatakan itu, Ning Feixi berdiri dengan gemetar. Walau dia berkata demikian, hal itu tidak mempengaruhi pelariannya dari sini. Badan spiritual Kaisar Abadi Cixi saja tidak cukup untuk membunuh Xiao Nunu. Yang bisa dilakukan Ning Feixi hanyalah kabur dari medan perang sekarang. Namun, Ning Feixi baru saja berbalik ketika kerusuhan yang mengejutkan datang dari belakangnya. Ledakan. Sinar cahaya keemasan menembus telapak badan roh, dan pancar ki dan kekuatan keabadian berputar keluar seperti air pasang, dan seluruh lengan badan roh yang dipanggil oleh Ning Feixi langsung hancur. Apa? Ning Feixi membelalakkan matanya. Keangkuhan di wajahnya lenyap, digantikan oleh ketakutan dan kepanikan yang lebih besar. Bang! Seketika, badan spiritual itu jatuh dengan keras di samping Ning Feixi seperti gunung yang riyuntuh. Di sisi lain, Xiao Nunu melayang di udara dengan damai. Kekuatan abadi yang dahsyat melonjak di luar badan Xiao Nunu, dan kekuatan badan abadi pancer bahkan lebih mendominasi dan tak tertandingi. Itu hanya badan spiritual, apa gunanya? Kata Xiao Nunu dengan nada sinis, lalu mengayunkan pedang langit terlarang. Bang! Pedang langit terlarang itu bagaikan hukuman surgawi berwarna ungu, tepat mengenai dahi badan spiritual. Kekuatan penghancur saling terkait, dan badan spiritual itu lenyap begitu saja. Ning Feixi begitu ketakutan sehingga dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berlari dengan panik. Namun detik berikutnya, cahaya pedang kembali muncul. Hiss! Serangkaian bunga darah cerah bangkit, dan salah satu kaki Ning Feixi terbang beberapa meter jauhnya. Ning Feixi tidak sempat bereaksi. Ia melihat kaki kirinya melayang, lalu ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Bang! Ning Feixi menjadi kacau dan sengsara. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Sebagai putri Kaisar Abadi Cixi, dia adalah gadis agung dan perkasa yang diberkati oleh surga, tetapi saat ini dia telah kehilangan seluruh martabatnya. Dia tiba-tiba merasakan apa yang dirasakan Hao Qianjue saat dia dipaku ke dinding. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika itu juga, seluruh warga kota Yanyu berbondong-bondong datang. Mereka mengepung Ning Feixi. Ning Feixi, kau telah membunuh begitu banyak orang di alam Phoenix kami. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Seorang prajurit muda berteriak dengan tegas dengan mata merah. Ning Feixi, tamatlah riwayatmu hari ini. Semua ini berkat Tuan Xiao Nunu, kalau tidak, kita semua akan mati di tangan wanita kejam sepertimu hari ini. Meskipun semua orang marah, tidak ada yang bertindak. Lagi pula, Xiao Nunu belum berbicara. Xiao Nunu menatap Ning Feixi dengan dingin, lalu berkata, ampuni nyawanya untuk saat ini, dan serahkan dia kepada Ratu Phoenix untuk dibuang nanti. Ya, semua orang segera melangkah maju dan menahan Ning Feixi. Bagaimanapun juga, Ning Feixi adalah putri dari Kaisar Abadi Cixi. Jika dia dibunuh begitu saja, dia hanya akan menjadi mahyiyat, tetapi jika dia disimpan, mungkin dia bisa memiliki kegunaan lain. Ning Feixi menggertakkan giginya, wajahnya tampak sangat muram. Darah terus mengalir keluar dari kakinya yang patah, tetapi Xiao Nunu bahkan tidak memandangnya. Di sisi lain, semua orang dari alam Phoenix, yang dipimpin oleh Ratu Ether Phoenix, tiba di kota Flame Feather. Pada saat ini, pertempuran di kota Flame Feather telah berakhir. Di atas kota Yanyu, pasukan yang dikumpulkan oleh Istana Phoenix Ilahi tiba pada saat ini. Tidak ada penundaan di sepanjang jalan, dan semua tim bergerak maju dengan kecepatan penuh. Mereka mengira akan disambut dengan pertempuran hidup dan mati yang mendebarkan, tetapi tanpa diduga,
ketika mereka tiba di atas kota Yanyu, mereka menemukan bahwa kota Yanyu damai di dalam dan luar. Apa yang terjadi? Di mana orang-orang dari klan Cixi? Tetua Feng Jiu berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ratu Taiyu Huang dan sekelompok tetua tingkat tinggi juga sangat bingung. Mungkinkah kota itu telah ditembus? Wilayah luas di sekitar kota Yanyu telah lama hancur. Dari kejauhan, hanya kota utama terakhir yang tersisa berdiri di sana sendirian. Tetapi jika kota itu ditembus, di manakah musuhnya? Di manakah keempat penguasa jahat yang berkobar itu? Nyonya Ratu Phoenix, kota bulu api tidak boleh begitu sepi, mungkin ada jebakan di depan. Seorang tetua mengungkapkan pikirannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung waspada. Feng Jiu juga mengangguk dan berkata, Nyonya Ratu Phoenix, orang-orang dari klan Cixi mungkin sedang menunggu kita di kota utama, sebaiknya kita tidak bertindak gegabah. Nama-nama empat penguasa Cixi sangat menakutkan di Beixiaozu. Kali ini mereka memimpin tim untuk menyerang alam Phoenix, dan istana Phoenix siap bertarung sampai mati, tetapi jika ada jebakan, mereka harus waspada. Namun, yang paling dikhawatirkan Ratu Taiyu Huang adalah Xiao Nunu, dan sedikit rasa dingin terpancar di matanya yang indah. Kamu tunggu perintah di sini, aku akan pergi ke kota utama untuk melihatnya. Jangan impulsif, Ratu Phoenix. Kamu tidak bisa membahayakan dirimu sendiri. Yin Yaner buru-buru membujuk pihak lain. Ratu Taiyu Huang tidak peduli dengan banyak hal. Dia hanya ingin tahu tentang situasi Xiao Nunu. Setelah melihat Taiyu Huang bersikeras pergi, semua tetua tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sayangnya, kita seharusnya tidak membiarkan Tuan Xiao Nunu datang sendirian. Ya, dia masih sedikit impulsif. Kekuatan gabungan dari empat Tuan Cixi sudah cukup untuk melampaui Kaisar Abadi 1000 wajah. Bagaimana jika empat Tuan Cixi menyandera Tuan Xiao Nunu dan memaksa Nyonya Ratu Phoenix untuk menyerah? Jika memang begitu, maka tidak perlu lagi bertempur dalam pertempuran ini. Sayangnya, kita seharusnya menghentikannya. Jika Tuan Xiao Nunu ikut dengan kita, mungkin ada peluang untuk menang. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak orang dari klan Cixi jika dia mengambil risiko sendirian seperti ini? Meskipun nada suara para tetua tidak begitu tajam karena kehadiran Ratu Taiyu Phoenix, masih ada sedikit kebencian dalam suara mereka. Pada saat itu, seorang prajurit menunggangi burung ungu ganas terbang mendekat. Swiss. Pihak lain kemudian melompat dari punggung burung buas itu dan mendarat dengan mantap di kapal perang terbang itu. Aku adalah Feng Zhou, bawahanmu, dan aku di sini untuk memberi penghormatan kepada Ratu Phoenix dan semua tetua. Feng Zhou, kau masih hidup. Mata Feng Jiu tiba-tiba berbinar. Feng Zhou ini adalah komandan kota Yanyu, dan dipromosikan oleh Feng Jiu sendiri. Feng Zhou agak bingung. Dengan pertanyaan ini, bukankah dia masih hidup? Mungkinkah tetua Feng Jiu menginginkan kematiannya sendiri? Tanpa menunggu Feng Zhou berpikir lebih lanjut, Ratu Taiyu bertanya dengan tergesa-gesa, di mana Xiao Nunu? Di mana dia? Melapor kepada Yang Mulia Ratu, Tuan Xiao Nunu sedang menunggumu di kota. Jawab Feng Zhou. Semua orang tercengang. Xiao Nunu ada di kota. Bagaimana dengan orang-orang klan Cixi? Mereka tidak datang. Apakah dia baik-baik saja? Taiyu Huang bertanya lagi. Feng Zhou mengangguk, dia aman dan sehat, tidak ada satupun goresan yang terjadi padanya. Mendengar ini, Ratu Taiyu Huang menghela napas lega, karena batu berat di hatinya akhirnya jatuh ke kakinya. Feng Jiu kemudian bertanya, bukankah mereka mengatakan bahwa pasukan klan Cixi sedang mendekat? Atau apakah pasukan itu dipimpin oleh empat penguasa Cixi sendiri? Ya, tetapi baru saja, pertempuran itu berakhir. Berakhir. Begitu cepat. Para tetua saling berpandangan dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Salah satu dari mereka melangkah maju dan bertanya, di mana empat Yang Mulia Cixi? Bukankah mereka menaklukkan kota Yanyu? Hei! Feng Zhou tersenyum gembira, menaklukkan kota Yanyu. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Kemudian, dia berhenti, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, empat Yang Mulia Cixi semuanya dibunuh oleh Tuan Xiao Nunu. Duar. Kata-kata Feng Zhou memekakkan telinga seperti guntur. Ekspresi Feng Jiu, Yin Yaner,
dan para tetua lainnya semuanya berubah drastis. Bahkan Ratu Taiyu Huang pun terbelalak, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya. Keempat ciksi yang terhormat sudah mati. Ratu Taiyu Huang bertanya dengan tidak percaya. Ya, mereka semua mati, tidak ada satupun yang tersisa. Setelah menerima penegasan dari Feng Zhou, semua orang di istana Shen Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Bisakah Xiao Nunu benar-benar membunuh 4 guru besar ciksi? Feng Jiu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, dia hanya berada di puncak alam kaisar abadi, bagaimana dia melakukannya? Feng Zhou tertawa lagi. Dia menatap orang-orang di depannya dan menyangkal, tidak, Tetua Feng Jiu, kamu salah. Hah, kamu seharusnya memanggil Tuan Xiao Nunu. Kaisar abadi. Apa? Mata Feng Jiu hampir keluar. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap Feng Zhou, katakan lagi. Feng Zhou tersenyum dan berkata, kupikir kalian semua sudah tahu. Ternyata aku punya informasi langsung. Cepat beritahu aku, teriak sesepuh lainnya. Semua orang di istana Shen Huang hampir mati karena cemas. Ya. Feng Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, kata demi kata, Tuan Xiao Nunu telah menerobos alam kaisar abadi, dan 4 penguasa besar ciksi semuanya terbunuh seketika dengan satu gerakan. Setiap kata terdengar seperti guntur yang keras. Hati semua orang di istana Phoenix Ilahi bagaikan tanah longsor dan tsunami. Alam kaisar abadi. Obral kilat. Semua orang tiba-tiba memiliki firasat yang sangat tidak nyata. Bukan hanya orang-orang dari istana Phoenix Ilahi yang terkejut, tetapi bahkan Luo Yan, Yao Jianyun, dan Li Duantian yang berdiri di belakang semuanya tercengang. Mereka bertiga mendengar dengan jelas apa yang dikatakan tadi. Dalam perjalanan ke sini, mereka bertiga siap untuk pertempuran besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pertempuran itu berakhir dalam waktu sesingkat itu. Xiao Nunu, apakah dia sudah berhasil mencapai alam kaisar abadi? Luo Yan menoleh dan menatap 2 orang di sampingnya. Yao Jianyun dan Li Duantian keduanya tampak bingung. Aku tidak tahu. Li Duantian menggelengkan kepalanya dan tampak seperti orang bodoh. Yao Jianyun juga tidak jelas. Mungkinkah terobosan itu terjadi di kuil berusia 1000 tahun itu? Ratu Taiyu menatap Feng Zhou, apakah kau berkata jujur? Feng Zhou berkata, Nyonya Ratu Phoenix, jangan tanya lagi. Pergilah saja ke kota Yanyu dan kau akan tahu. Tuan Xiao Nunu menunggumu di sana. Oh, ngomong-ngomong, Ning Feixi, putri Kaisar Abadi Ciksi, juga ditangkap hidup-hidup oleh Tuan Xiao Nunu. Dia berkata bahwa dia akan menyerahkan Ning Feixi kepada Nyonya Ratu Phoenix untuk dibuang. Terkejut. Keterkejutannya tak terlukiskan. Membunuh keempat Master Ciksi dan menangkap Ning Feixi hidup-hidup. Mungkinkah Xiao Nunu adalah dewa dari surga? Ratu Phoenix tidak bertanya lagi. Dia langsung memberi perintah, masuki kota. Di kota Yanyu. Di bawah patung Phoenix yang megah dan indah, Xiao Nunu duduk di kursi dengan ekspresi malas. Di langit di belakang kota Yanyu, pasukan alam Phoenix menurunkan kewaspadaan mereka dan memasuki kota satu demi satu. Lambat sekali. Gumam Xiao Nunu dalam hati. Jelas saja, Xiao Nunu telah menyadari kalau orang-orang dari Istana Phoenix Suci sedang datang, tapi pasukan Istana Phoenix Suci sudah berada di luar kota. Dia pasti khawatir kemungkinan adanya konspirasi di kota Yanyu. Xiao Nunu hanya tersenyum mendengarnya. Tuan Xiao Nunu, Ratu Phoenix ada di sini. Seorang prajurit di kota bergegas ke Xiao Nunu untuk melapor. Pihak lainnya menundukkan kepalanya, dengan penuh hormat. Dalam pertempuran hari ini, kekuatan Xiao Nunu mendapat rasa hormat dari semua orang di kota Yanyu. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah kaki tergesa-gesa dari arah depan, dan semua orang dari Istana Phoenix Ilahi, yang dipimpin oleh Ratu Ether Phoenix, pun segera berdatangan. Ketika mereka melihat Xiao Nunu tidak terluka, mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Apakah ini benar-benar alam kaisar abadi? Tanya seorang tetua. Ya dewa, alam Phoenix kita, benar-benar memiliki seorang kaisar abadi. Kecuali Ratu Taiyu, semua orang terkejut dengan aura kuat yang dipancarkan Xiao Nunu. Semua orang berhenti tanpa sadar. Ratu Taiyu Huang berjalan cepat ke arah Xiao Nunu, dan Xiao Nunu segera berdiri dari kursi.
Kami memenuhi harapan kalian. Sebelum kalian datang, kota Yanyu belum pernah ditembus, kata Xiao Nunu. Ratu Taiyu Huang terdiam. Ia kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau bahkan tidak memberitahu kami bahwa kau telah berhasil mencapai alam kaisar abadi. Aku sangat khawatir sepanjang jalan. Li Duantian, Yao Jianyun, dan Luo Yan juga datang. Ya dewa, apakah kau benar-benar telah mencapai alam kaisar abadi? Luo Yan berputar mengelilingi Xiao Nunu, sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimana mungkin ada lelaki yang begitu hebat di dunia ini? Xiao Nunu menjawab, aku hanya beruntung. Sejujurnya, memang ada unsur keberuntungan dalam perjalanan Xiao Nunu menuju alam kaisar abadi kali ini. Di satu sisi, ada pohon pencerahan Bodhi, dan aspek utamanya adalah bimbingan Biksu Senshin. Jika salah satu di antara mereka hilang, Xiao Nunu mungkin masih terjebak di alam kaisar abadi. Tentu saja, perjalanan ke kuil berusia 1000 tahun itu juga merupakan kesempatan dan keberuntungan bagi Xiao Nunu. Apakah kau benar-benar membunuh keempat dewa jahat api? Seorang tetua dari istana Phoenix Ilahi melangkah maju dan bertanya. Dapat dilihat bahwa sampai saat ini dia masih merasa sulit untuk mempercayainya. Xiao Nunu tidak banyak bicara, hanya menunjuk jarinya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan mendapati sosok yang acak-acakan terpenjara di pilar batu tak jauh dari sana. Wajah orang lainnya pucat dan badannya berlumuran darah. Salah satu kakinya hilang. Ketika mereka melihat orang itu, semua orang di istana Shen Huang tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Ning Feixi. Ning Feixi, putri dari kaisar abadi jahat yang berkobar. Putri seorang jenius yang agung dan perkasa tidak hanya menjadi tawanan, tetapi harga dirinya juga diinjak-injak. Melihat Ning Feixi di sini, jejak keraguan terakhir di hati orang-orang di istana Shen Huang menghilang tanpa jejak. Garang. Keren sekali, Ratu Taiyu Huang. Ning Feixi membuka matanya dan mengutuk dengan kejam, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ratu Taiyu Huang tampak tenang. Dia berkata dengan ringan, bawa Nona Ning pergi, jangan biarkan dia mati. Ya, beberapa penjaga dari istana Phoenix Ilahi segera membawa Ning Feixi pergi. Xiao Nunu bertanya, bagaimana caramu menghadapinya? Ratu Taiyu Huang menjawab, simpan saja dia untuk saat ini. Kamu bisa bernegosiasi dengan Kaisar Abadi Qi Xie nanti. Akan berguna untuk menyimpannya. Seperti yang dipikirkan Xiao Nunu, nilai Ning Feixi saat dia masih hidup pasti lebih besar daripada saat dia sudah mati. Hanya jika Ning Feixi masih hidup, Kaisar Abadi Qi Xie dapat bersikap hati-hati dan bertindak gegabah. Seketika, Ratu Taiyu Huang berdiri di samping Xiao Nunu, lalu menatap orang-orang di istana Phoenix Ilahi. Saya ingin mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Semua orang saling memandang. Ratu Taiyu Phoenix berkata dengan serius, Xiao Nunu akan menjadi penguasa alam Phoenix. Mulai hari ini, perintahnya adalah perintahku. Tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Nunu ada di sana. Ratu Taiyu Huang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada satu hal lagi, Xiao Nunu adalah kaisar abadi terlarang. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di antara hadirin. Di istana Shen Huang, hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Baru-baru ini, ada banyak rumor di Baixiaozu tentang Xiao Nunu sebagai kaisar abadi terlarang, tetapi tidak ada satupun yang terkonfirmasi. Sekarang, Ratu Taiyu Huang sendiri yang mengakuinya, yang langsung menimbulkan kehebohan. Sial, benarkah itu? Li Duantian membelalakkan matanya. Yao Jianyun dan Luo Yan yang berdiri di samping mereka juga terkejut. Ratu Phoenix, bukankah kaisar abadi terlarang sudah lama meninggal? Tanya seorang tetua dari istana Phoenix Suci. Ratu Taiyu Huang menatap Xiao Nunu dengan ekspresi rumit, lalu menghela nafas pelan, ini cerita yang panjang. Kau hanya perlu memahami satu hal, jatuhnya kaisar abadi terlarang semuanya direncanakan oleh Kaisar Abadi Qi Xie dan Kaisar Abadi Seribu Wajah. Selama bertahun-tahun, aku telah menunggu kepulangannya. Memikirkan kembali tahun-tahun penantian itu, mata Ratu Taiyu Huang sedikit memerah. Selama bertahun-tahun, dia tidak hanya harus menjaga stabilitas alam Phoenix, tetapi juga harus merencanakan segalanya di bawah pengawasan Kaisar Abadi Seribu Wajah dan Kaisar Abadi Jahat Berkobar.
Semua masalah ini dilimpahkan kepadanya semata. Sekarang, dia akhirnya menantikannya. Pada saat ini, dia akhirnya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia dapat memberitahu semua orang bahwa identitas asli Xiao Nunu adalah mantan dewa perang nomor 1 Beixiaozu, Kaisar Abadi Terlarang. Kaisar Abadi jahat yang membara dan Kaisar Abadi berwajah seribu adalah dua makhluk munafik. Seorang tetua mengumpat, sudah kubilang begitu. Dengan temperamen Kaisar Abadi Terlarang, bagaimana mungkin dia memilih untuk binasa bersama pasukan iblis? Dia adalah dewa perang nomor 1, dan dia bisa membunuh musuh-musuhnya. Kaisar Abadi Seribu Wajah sudah mati, dan Kaisar Abadi jahat berkobar juga pantas mati. Semua orang dipenuhi amarah dan kemarahan meningkat. Feng Jiu membuka mulutnya dan bertanya, Tuan Kaisar Abadi Terlarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yin Yaner menutup mulutnya dan tertawa, Penatua Feng Jiu, Anda salah, Anda seharusnya memanggilnya Tuan Muda Kaisar Abadi. Ya, Anda seharusnya memanggilnya Tuan Muda Kaisar Abadi Terlarang. Feng Jiu dengan cepat mengubah kata-katanya. Semua orang menatap Xiao Nunu dengan mata penuh harap. Ratu Taiyu Huang juga melihat ke arah pihak lain. Sejujurnya, Xiao Nunu agak tidak nyaman dengan sebutan ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Kaisar Abadi Cixi telah berhasil menembus alam Kaisar Abadi. Hanya masalah waktu sebelum perang saudara pecah di Provinsi Beixiao. Daripada menunggu Kaisar Abadi Cixi datang, sebaiknya kita mengambil inisiatif untuk menyerang. Xiao Nunu tetap menganjurkan untuk menyerang terlebih dahulu. Ini adalah pertarungan yang tak terelakkan. Di Provinsi Beixiao, klan Cixi dan Alam Phoenix sudah berselisih. Hari ini, Alam Phoenix meraih kemenangan besar, dan keempat penguasa Cixi semuanya terbunuh. Ning Feixi menjadi tawanan. Alam Phoenix sekarang berada pada puncak semangat juangnya. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Alam Phoenix dapat melancarkan serangan balik terhadap klan Cixi. Bahkan jika mereka tidak dapat menerobos sarang klan Cixi dalam satu gerakan, mereka masih dapat merebut kembali semua wilayah yang hilang. Usulan Xiao Nunu menarik persetujuan semua orang. Apa yang dikatakan Kaisar Abadi Terlarang itu benar, klan Cixi pasti akan bangkit kembali, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Hei, jika itu di masa lalu, kupikir kita harus duduk dan menunggu kematian, tetapi sekarang kita juga memiliki Kaisar Abadi di pihak kita, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hanya duduk dan menunggu kematian. Keempat Master Cixi semuanya terbunuh, dan klan Cixi menderita kerugian besar. Kita tidak punya alasan untuk takut pada mereka sekarang. Aku akan mendengarkan Kaisar Abadi Terlarang dan mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Aku mendukung usulan itu. Untuk sesaat, pikiran semua orang di Alam Phoenix secara mengejutkan bulat. Apapun yang terjadi, Alam Phoenix dan klan Cixi telah benar-benar menghancurkan wajah mereka, dan sulit bagi kedua belah pihak untuk memiliki kesempatan hidup damai lagi. Setelah kemenangan hari ini, moral pihak Istana Shen Huang telah meroket, dan tidak ada alasan untuk kembali. Semua orang bersorak dengan penuh semangat. Xiao Nunu kemudian mengangguk kepada Ratu Taiyu Huang, yang segera melangkah maju, dan suaranya yang dingin bergema di dalam dan luar kota Yanyu. Sampaikan perintah, pasukan Phoenix Realm, mulai serangan balik. Kemudian, trompet serangan balik dibunyikan. Pasukan Phoenix Realm yang telah berkumpul, kembali memulai perjalanan. Beixiaozu, perang saudara pecah sepenuhnya. Dalam 10 hari berikutnya, pasukan Phoenix Realm hampir merebut kembali seluruh wilayah yang hilang. Setelah merebut kembali wilayah yang hilang, Alam Phoenix tidak berhenti dan langsung menyerang wilayah klan Cixi. Kematian keempat Master Cixi memberikan dampak yang besar pada klan Cixi. Banyak kota klan Cixi tidak dapat menahan serangan pasukan Phoenix Realm. Hanya Xiao Nunu yang berdiri di depan sudah cukup untuk membuat lawan ketakutan setengah mati. Xiao Nunu bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Serangan balik Alam Phoenix, seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, juga menimbulkan sensasi di negara bagian lain di alam abadi Jiushu. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Nunu telah menerobos alam Kaisar Abadi dan membunuh 4 guru besar Cixi seorang diri. Alam abadi Jiushu bagaikan tanah longsor dan tsunami, banyak sekte dan kekuatan terkejut. Selama serangan balik terhadap klan Cixi, beberapa mantan bawahan Kaisar Abadi Terlarang juga mulai kembali.
Tim dari Phoenix Realm menjadi semakin kuat seiring mereka terus bertarung. Hanya dalam waktu sekitar sebulan, pasukan Phoenix Realm tiba di pos pemeriksaan terpenting klan Cixi, kota Citian. Letak geografis kota Citian mirip dengan kota Yanyu di alam Phoenix. Itu setara dengan gerbang klan Cixi. Begitu gerbang terbuka, pasukan Phoenix Realm akan dapat menyerang langsung dan menyerbu ke sarang klan Cixi. Pada saat ini, di luar kota Citian, pasukan alam Phoenix sedang mendekati kota. Di atas kapal perang terbang yang tampak seperti binatang raksasa, Xiao Nunu, Ratu Teiyu Phoenix, Feng Jiu, Yin Yaner, dan Yu Xiao, penguasa istana suci Xuanyuan, dan yang lainnya berdiri bersama. Melihat bangunan megah yang tampak seperti kota di langit, ekspresi semua orang di alam Phoenix sangat serius. Akhirnya kita sampai di kota Citian. Tetua Feng Jiu tampak sedikit bersemangat. Sebelum ini, Feng Jiu tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari, pasukan Phoenix Realm akan mampu menyerang di sini. Kemudian, dia menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, kota Citian adalah gerbang menuju klan Cixi. Selama kita menerobos kota ini, kita bisa masuk ke istana Cisen dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Kaisar Abadi Cixi. Pertempuran yang menentukan. Mendengar kata-kata itu, semua orang di alam Phoenix menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah mereka. Meskipun alam Phoenix tidak dapat dihentikan dan telah memenangkan pertempuran selama ini, ketika sudah sampai pada titik ini, masih ada sedikit kegugupan di hati. Lagi pula, orang berikutnya yang akan dia hadapi adalah penguasa provinsi Beixiao, yang lebih kuat dari Kaisar Abadi berwajah seribu. Pertempuran ini menyangkut situasi masa depan Provinsi Beixiao. Ini lebih tentang kelangsungan hidup alam Phoenix. Ayo kita kembali ke kota Yaoxing dulu, kata Ratu Teiyu Huang saat ini. Semua orang saling memandang. Kota Yaoxing berjarak sekitar 100 mil dari sini, dan baru saja ditembus oleh alam Phoenix. Ratu Teiyu Phoenix tidak berniat menyerang kota Citian dengan segera. Ia berkata, mari kita kembali ke kota Yaoxing untuk beristirahat malam ini. Besok kita akan melawan klan Cixi untuk menentukan pemenangnya dan menentukan hidup dan mati. Ya, Feng Jiu, Yin Yaner dan sekelompok tokoh berpangkat tinggi di alam Phoenix menjawab serempak. Seketika, alam Phoenix mulai kembali ke kota Yaoxing. Di malam hari, matahari terbenam yang menyala-nyala mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Di kota Yaoxing, pasukan Phoenix Realm memasuki keadaan santai sejenak. Semua anggur di kota dipindahkan keluar dan ditumpuk bersama. Para prajurit alam Phoenix berkumpul di sekitar api unggun dan minum dengan gembira. Xiao Nunu berdiri sendirian di tembok kota, memandangi para prajurit di kota, dan berpikir keras. Dalam pertempuran besok, berapa banyak orang yang dapat kembali hidup-hidup? Berapa banyak lagi orang yang akan terkubur dalam debu? Itu semua tidak diketahui. Namun, pertempuran ini tidak dapat dihindari dan alam Phoenix tidak punya pilihan lain. Aku ingin tahu seberapa kuat sebenarnya Kaisar Abadi Cixi. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan bergumam. Tidak diragukan lagi bahwa Kaisar Abadi Cixi telah mencapai alam Kaisar Abadi. Namun Xiao Nunu belum pernah bertarung dengannya, jadi dia hanya memiliki gambaran yang sangat samar tentang kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Meskipun alam Phoenix telah memperoleh kemenangan selama sebulan, pada kenyataannya, masih terdapat kesenjangan yang besar dalam kekuatan keseluruhan antara alam Phoenix dan klan Cixi. Bahkan jika keempat Master Cixi terbunuh, kekuatan keseluruhan klan Cixi masih lebih besar dari alam Phoenix. Bahkan jika dibandingkan dengan kota seribu kaisar, alam Phoenix jauh lebih rendah. Pertempuran besok akan berdarah. Hah! Xiao Nunu menghela napas panjang lalu duduk di tempatnya. Sesaat kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan kekuatan dahsyat mengalir dalam badannya. Kemudian, badan Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan yang luar biasa. Bas! Satu demi satu, manik-manik pancer dao muncul di luar badan Xiao Nunu. Total ada 5 manik-manik pancer dao. Mereka digantung di sekeliling Xiao Nunu, seperti 5 bola ajaib emas. Ini sesuai dengan 5 tingkat alam Kaisar Abadi. Pada tahap awal alam Kaisar Abadi, Xiao Nunu menguasai mutiara dao pancer. Di tahap tengah, ada 2. Kemudian, 3. Saat berada di puncak alam Kaisar Abadi, Xiao Nunu memadatkan 4 manik pancer dao.
Kemudian, Xiao Nunu melampaui kesempurnaan alam kaisar abadi dan langsung maju ke alam kaisar abadi. Jumlah manik-manik pancer dao akhirnya berhenti di 5. Kekuatan pancer Daozu tidak terbatas pada ini. Xiao Nunu berkata dalam hati. Dia memejamkan mata dan membolak-balik pancer Bati Jue dalam benaknya. Kekuatan tingkat keempat pancer Bati Jue, badan abadi pancer, jauh lebih dari itu. Sepertinya aku hanya bisa memadatkan 5 manik pancer dao, kata Xiao Nunu. Jelas sekali dia sedang berbicara dengan seseorang di menara emas pancer. Ya, 5 manik pancer dao adalah batas kemampuanmu saat ini. Orang yang menjawab Xiao Nunu adalah Tang Yin Qi Huang. Segera setelah itu, suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar, namun, ini hanya batas kuantitas, tetapi bukan batas badan abadi pancer. Mata Xiao Nunu berbinar. 9 Dewa Pedang melanjutkan, Mutiara Dao Pancer berevolusi dari pecahan-pecahan pancer, dan Mutiara Dao Pancer dapat terus berevolusi. Xiao Nunu bertanya, Mutiara Dao Pancer akan berevolusi menjadi apa? Badan spiritual pancer. Badan spiritual. Pupil mata Xiao Nunu sedikit bergetar. Benar sekali. Setiap manik dao pancer adalah badan spiritual pancer, dan kekuatan badan spiritual pancer tidak akan jauh lebih lemah daripada badan aslinya. Mendengar ini, pikiran Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak membayangkan manik dao pancer berevolusi menjadi badan spiritual pancer. Kekuatan setiap badan spiritual sebanding dengan pancer Daozu itu sendiri, artinya setara dengan 5 pancer Daozu berbentuk manusia. Baik itu kekuatan mematahkan maupun kekuatan bertahan, kekuatannya sangatlah mengerikan. Terutama kalimat tidak jauh lebih lemah dariku membuat hati Xiao Nunu penuh dengan harapan. Xiao Nunu masih tahu kegunaan klon. Namun, sampai sekarang, Xiao Nunu baru mengolah satu badan roh tak kenal takut, dan karena intensitas pertempuran selanjutnya meningkat dan lawan yang dihadapinya menjadi semakin kuat, badan roh tak kenal takut jarang digunakan. Jika pancer Daozu dapat digunakan untuk mengembangkan badan spiritual pancer, bantuannya dalam pertempuran pasti akan meningkat secara signifikan. Biar aku coba. Tanpa ragu, Xiao Nunu mengerahkan pancer Qi di badannya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual emas yang dahsyat melonjak keluar dari badan dan kemudian mengalir menuju salah satu manik-manik pancer dao. Xiao Nunu tidak memilih untuk mengembangkan 5 manik pancer dao sekaligus. Saya masih mengerti bahwa semakin tergesa-gesa semakin banyak sampah dan Anda tidak dapat mengunyah lebih dari yang dapat Anda kunyah. Ketika pecahan pancer berevolusi menjadi mutiara dao pancer, Xiao Nunu harus menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkannya. Jika dia ingin mengevolusikan kelima mutiara dao pancer menjadi badan spiritual pancer, jelas tidak mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Bas! Kekuatan emas yang tak terbatas bergabung menjadi salah satu manik pancer dao. Qi pancer bertahan di sekitarnya seperti sutra, lalu bergabung ke dalamnya dalam bentuk yang berputar. Seiring semakin banyaknya pancer Qi yang diserap, tanda-tanda misterius pun muncul di permukaan pancer Daozu. Setelah pancer Daozu menyerap sejumlah besar pancer Qi, sejumlah besar kekuatan abadi muncul dari badan Xiao Nunu. Kekuatan keabadian berubah menjadi tetesan dan dengan cepat mengalir ke dalamnya. Jika Daozu pancer ingin berevolusi menjadi badan spiritual pancer, ia tidak hanya perlu menyerap kekuatan badan abadi pancer, tetapi juga nutrisi dari kekuatan abadi. Kedua kekuatan tersebut menerangi banyak pola abadi di permukaan Daozu, seperti mengaktifkan segel terlarang kuno. Retak. Tiba-tiba, Daozu pancer pertama mengeluarkan suara retakan kecil. Setelah itu, seberkas cahaya tidak beraturan muncul pada permukaan manik-manik itu. Kemudian, semakin banyak tanda cahaya muncul, dan cahaya keemasan yang cemerlang memancar dari dalam. Hah! Aku beruntung. Aku berevolusi dengan sangat cepat. Suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar. Tidak apa-apa. Lagi pula, mereka semua berada di tahap awal alam Kaisar Abadi. Klon pancer pertama masih mudah berevolusi. Tang Yin Qi Huang menjawab. Ya, itu benar. Beberapa level berikutnya akan lebih sulit. Tiba-tiba, pancer Daozu seperti bola ajaib yang pecah, dan gumpalan cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalamnya. Bas! Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat menyebabkan ruang bergetar tidak nyaman, dan kemudian cahaya dan bayangan menyatu, dan kemudian berkumpul di depan Xiao Nunu menjadi sosok emas seperti dewa. Wow,
Dia tampak agung dan mendominasi. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, ada tanda lingkaran pola abadi di antara kedua alisnya, dan lengannya juga dikelilingi oleh pola cahaya. Penampakan badan spiritual Pancer ini persis sama dengan badan asli Xiao Nunu. Sungguh napas yang kuat. Mata Xiao Nunu berbinar. Seperti yang mereka katakan, kekuatan tempur badan roh Pancer yang berevolusi dari Pancer Daozu ini tidak jauh lebih buruk daripada badan aslinya, yang dapat dilihat dari aura yang dipancarkan pihak lain. Wajah Xiao Nunu menunjukkan ekspresi lega. Sebagai perbandingan, perbedaan antara badan spiritual tak kenal takut sebelumnya dan badan spiritual Pancer seperti langit dan bumi. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan badan roh pancernya berubah menjadi ratusan pecahan pancer emas. Pecahan-pecahan pancer ini berkumpul kembali dan berubah kembali menjadi pancer Daozu. Jelas, 3 bentuk pecahan pancer, manik-manik dao pancer, dan badan spiritual pancer dapat dipertukarkan. Itu dapat diubah sepenuhnya sesuai dengan ide Xiao Nunu. Hal ini dapat mengejutkan lawan dalam pertempuran. Tatapan Xiao Nunu beralih ke mutiara dao pancer kedua. Setelah itu, Xiao Nunu mengikuti metode yang sama, dan pancer ki yang besar serta kekuatan abadi secara berurutan diintegrasikan ke dalam pancer Daozu. Namun kali ini tidak semulus sebelumnya. Waktu yang lama berlalu, dan pancer Daozu kedua tidak menunjukkan tanda-tanda berevolusi menjadi badan spiritual pancer. Hah! Xiao Nunu sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut. Sepertinya mengembangkan semua manik-manik pancer dao menjadi badan spiritual bukanlah tugas yang mudah. Keberhasilan tadi membuat Xiao Nunu merasa semuanya berjalan terlalu mulus. Namun pada kenyataannya, hal ini tidaklah demikian. Butuh banyak waktu dan usaha bagi pecahan pancer untuk berevolusi menjadi pancer Daozu. Tentu saja tidak mungkin bagi pancer Daozu untuk berevolusi menjadi badan spiritual dalam semalam. Namun, setidaknya ada manik Tao yang dapat berubah menjadi bentuk badan spiritual. Berdasarkan hal ini, Xiao Nunu merasa jauh lebih percaya diri. Kemudian, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan 5 bola ajaib emas yang melayang di luar badannya secara bersamaan menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Lampu di kota Yaoxing terang benderang. Banyak prajurit alam Phoenix yang mabok. Tentu saja, ada orang yang berjaga malam di luar kota, dan ada juga penjaga yang berjaga di dekat kota Citian. Begitu klan Cixi mengambil tindakan apapun, berita akan segera dikirim. Dalam hal ini, orang-orang tidak menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini, sosok Anggun muncul di depan Xiao Nunu. "Apakah kamu di sini?" Sebuah suara yang familiar terdengar, dan Ratu Tei Yuhuang duduk di sebelah Xiao Nunu sambil memegang kendi berisi anggur. Ratu Tei Yuhuang sedikit mabok, wajahnya memerah, dan dia tampak kurang anggun dan lebih lembut. Dia menyerahkan kendi anggur kepada Xiao Nunu, "Kamu juga minumlah." Xiao Nunu tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak suka minum." Dia mengira Tei Yuhuang akan menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tei Yuhuang akan tiba-tiba berdiri dan duduk tepat di pangkuan Xiao Nunu. Xiao Nunu tertegun dan tidak langsung bereaksi. "Apakah kamu tidak takut terlihat oleh orang lain?" "Tidak." Ratu Tei Yuhuang menggelengkan kepalanya. Dia menghadap Xiao Nunu, seolah-olah dia sedang menunggang kuda, dengan badan bagian atasnya menempel erat pada Xiao Nunu. Napas Ratu Tei Yuhuang sedikit panas, dengan sedikit bau alkohol. Dia menempelkan wajahnya yang sedikit panas ke wajah Xiao Nunu, dan berbisik di telinganya, "Apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali di Istana Shen Huang?" "Hah?" Mata Xiao Nunu berkilat ragu, tetapi dia segera mengingatnya. Ratu Tei Yuhuang membuka lengannya dan memeluk leher Xiao Nunu. Xiao Nunu membenamkan kepalanya di pelukan pria itu, dan aroma lembut dan harum memenuhi hidungnya. Badan Ratu Tei Yuhuang begitu lembut sehingga tampak seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia telah minum banyak anggur, sehingga badannya yang mabok terasa sedikit panas. Kehangatan lembut merasuk ke badan Xiao Nunu melalui jubahnya, membuatnya merasa terobsesi tak terlukiskan. Ratu Tei Yuhuang mengambil kendi anggur dengan satu tangan, menyesapnya, lalu menundukkan kepalanya dan meletakkannya di depan Xiao Nunu. Dahi mereka bersentuhan, hidung mereka bersentuhan. Mata Ratu Tei Yuhuang lembut dan dia menggigit bibirnya dengan ringan, memancarkan pesona yang memikat. "Sudah kubilang, aku milikmu." Bersambung.